Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinil haqqi wassirajan munira. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para jamaah, para rawuh sedaya, alhamdulillah wonten ingkang menika kita tasih pinaringan kenikmatan rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan ya tadabbur tafakuh kita semuanya. Mari kita buka dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih pada, kalau di terjemahan ini halaman 10. Jadi di alinea terakhir ya, yang kemarin melanjutkan tentang bagaimana sifat Imam Syafi'i terkait dengan ketakutan, kezuhudannya ya, sebagai abid sudah, sebagai zahid orang yang zuhud. Ini masih kita lanjutkan sedikit, yakni terkait kemarin ketika disebutkan tentang hisab, beliau kemudian pingsan gitu. Jadi itu alinea kedua gitu ya. Jadi alinea kedua dari bawah di halaman 10 ya, tapi tidak dari awal ya, dari kata-kata Sufyan bin Uyainah. Jadi saya ulangi, wa yadullu ala khaufi minallahi ta'ala wastighalu hammihi bil akhirah. Karena karena yang namanya zuhud itu kemarin sudah kita bahas ya. Bukan berarti orang itu menghindari apa saja yang ada di dunia atau fasilitas keduniaan, tetapi zuhud itu memang orientasi. Jadi hatinya, kemudian cita-citanya itu adalah akhirat, walaupun dunia tetap dimanfaatkan. Jadi dunia sebagai alat, sebagai kendaraan. Seperti kemarin saya menyebutkan salah satu doa dalam khatmil Quran ini, dalam khatmil Quran itu ada kata-kata wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah dunia itu perkara kami yang paling besar gitu ya. Jadi justru karena dunia itu bukan perkara yang paling besar, maka umat Islam itu akan menyelesaikan dunia itu lebih mudah daripada urusan akhirat. Karena urusan akhirat itu memang perkara yang berat dan besar, sehingga sebenarnya perkara dunia itu adalah hal yang mudah untuk kita lakukan ya. Jadi kalau orang mengatakan ya sakjane angger sesuatu yang ketok motori iso dipelajari ya, itu kan sering orang mengatakan nopo ra iso bisa dilihat kasat mata, maka itu bisa dipelajari. Tetapi sesuatu yang itu terkait dengan sesuatu yang nggak nampak, itu yang kita tidak semua kita itu adalah bisa ya. Kita lanjutkan. Dan yang menunjukkan khaufuhu, ketakutan Imam Syafi'i itu minallahi ta'ala wastighalu hammihi bil akhirah, marwiya anhu anau sami'a Sufyana ibna Uyainah, Sufyana bin Uyainata yarwi hadithan minar raqaiqi fa ghasya ala Syafi'i. Jadi ketika itu Sufyan bin Uyainah itu meriwayatkan hadis terkait apa? Ar-raqaiq. Raqiq itu tipis, ar-raqaiq itu adalah hisab-hisab atau penghitungan yang sangat detail ya, tentang hari akhirat. Setelah diceritakan tentang hisab yang sangat mendetail itu, maka kemudian dikatakan faghosya ala Syafi'i, maka itu menjadikan Imam Syafi'i itu pingsan ya. Fakilalahu, maka ada yang mengatakan, jadi di antara orang yang hadir yang menyaksikan itu ada yang mengatakan ya, dikatakan untuk Imam Syafi'i qad mata, mungkin Imam Syafi'i ini sudah meninggal.
karena saking kagetnya dengan perhitungan hari akhir itu. Jadi itu sampai pingsan diceritai tentang. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan ada ya, orang yang beriman itu wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan asma Allah itu maka hati itu tergetar. Maka hati itu tergetar ya. Kalau disebutkan asma Allah itu hati itu tergetar. Maka kemudian itu bukan hanya tergetar ya. Tergetar itu kan menandakan bahwa dia itu takut, bahwa yang bersangkutan itu ya memang terguncang hatinya. Jadi wajilat qulubuhum. Jadi tetapi di sini itu malah lebih dari itu. Imam Syafi'i itu disebutkan tentang hisab di hari akhir itu, maka faghosya, maka pingsan saking takutnya. Jadi ini terkait dengan hati itu. Kalau hati itu tipis, jadi kan ada dalam Al-Quran itu, dalam Riyadhis Shalihin, Bapak Ibu mungkin juga pernah membaca ya atau mendengarkan. Ada hadis begini, yadkhulul jannah, jadi akan masuk surga orang yang afidatuhum, hatinya mislu afidati toir, seperti hati burung atau unggas. Itu ada hadisnya. Akan masuk surga orang afidatuhum mislu afidati toir, jadi yang hatinya itu seperti hati burung. Jadi kemudian dikatakan dalam syarahnya, syarah di Nuzhatul Mutakin, itu dikatakan apa yang maksudnya hatinya seperti hati burung itu? Rokik, hatinya itu tipis. Jadi hati itu mudah tersentuh, hati itu sangat peka. Itu dalam hadis dikatakan akan masuk surga orang yang hatinya seperti burung. Jadi di samping burung itu ada satu ibarat yang luar biasa, bahwa burung itu setiap pagi, jadi ada penjelasannya juga ada gini, rokikun, hatinya tipis, juga al-mutawakilun, penuh tawakal. Jadi burung itu penuh tawakal karena burung itu tidak pernah menyimpan untuk hari besoknya. Jadi burung itu apa yang didapat hari itu akan selesai hari itu. Jadi itu besok gimana, mereka bertawakal kepada Allah, sehingga burung itu begitu matahari itu jadi bukan mega merah, jadi ya fajar itu menyingsing, maka burung itu akan berkicau dengan optimis, padahal belum tahu apa yang akan saya makan hari ini. Kalau tidak ada simpanan itu, mungkin malam saja, nggak usah sampai pagi, malam saja harus mikir sesuk saya ngerti liwat apa. Justru kita itu pusing memang karena kita punya pikiran yang panjang gitu. Maka kita itu kemudian menyimpulkan yang berbagai macam. Maka kalau yang namanya unggas atau burung pagi tetap berkicau walaupun dia tidak punya simpanan di rumah. Walaupun tidak punya simpanan di rumah, walaupun ya tidak tahu juga dari mana saya nanti akan mendapatkan makanan. Dari mana saya nanti akan mendapatkan makanan itu kan tidak tahu. Tetapi burung itu tetap berkicau, dan kemudian burung itu akan mencari makan, akan berikhtiar, dan nanti ternyata juga mendapat. Karena dalam banyak kisah cerita dan dalam banyak penelitian ilmiah itu tidak ada burung-burung pada meninggal secara massal gitu ya, kecuali kalau ada pandemi atau ada bencana besar. Kalau bencana besar itu bukan hanya burung, manusianya sendiri juga pada meninggal. Tapi burung itu selama tidak ada pandemi, tidak ada bencana yang besar, maka mesti ada petani-petani yang meh panen dan radi tunggu gitu ya, sehingga kemudian ditodoli oleh burung itu. Atau wong domeme, orang domeme yang itu kemudian terlena sehingga dimakan. Maka dalam hadis dikatakan, kalau ada seorang petani yang makan, yang hasilnya yang tanamannya itu dimakan binatang dan kemudian ikhlas, dia jadi sodako. Jadi
Ya kita itu nek umpamane wis ditotoli manuk itu memang ya harus ikhlas. Nek nggak diikhlaskan kita nggak mungkin toh akan ngejar-ngejar burung itu kon muntahkan lagi makanannya, nggak mungkin. Di samping kita ya nggak bisa ngejar juga gitu ya. Tapi bukan berarti manusia tidak ikhtiar. Ini Allah itu memberi gambaran itu bahwa ngatasi binatang yang itu tidak sekolah, yang tidak diajari dia itu untuk mengawetkan makanan dan sebagainya, ternyata ya sehari-hari tetap hidup. Itu dikatakan kenapa akan masuk surga orang yang afidatuhum mithlu afidatut thair, ya, hatinya itu seperti hati burung. Jadi sekarang ini sangat sulit kalau kita itu melakukan, artinya rasa-rasa tawakal yang seperti itu kita itu sangat sulit ya. Makanya ketawakalan kita itu memang masih jauh. Kita sering mengatakan Allahus Samad ya, Allah tempat kita bergantung, tapi sebenarnya seberapa besar kita bergantung kepada Allah? Karena kalau kita pada saat kritis itu kepanikan manusia itu luar biasa, seakan-akan Allah itu tidak ada. Kan kepanikan kita luar biasa. Jadi engkonjur piye ya sudah, kita ikhtiar saja. Kalau memang ikhtiar itu semaksimal kita nggak dapat, itu harus kita lepaskan. Di antara manusia modern itu pada mudah stres, mudah ngenes, ngerantes dan sebagainya, itu karena tawakal itu memang berkurang. Tawakal kita itu memang berkurang gitu ya. Jadi itu ya, karena tadi saya menyebutkan qulubuhum raqiq, hatinya itu tipis. Hati yang tipis itu di samping, jadi dalam Riyadhus Shalihin itu di samping afidatut thair itu juga tawakal, juga hati itu tipis, itu ada kepekaan ya. Jadi ini orang-orang yang hatinya itu tipis, dan Imam Syafi'i itu diceritakan tentang hisab saja bisa pingsan. Padahal amalannya itu menurut yang kita pahami dari berbagi kisah kemarin kan sudah hidupnya hati-hati seperti itu. Itu diceritakan tentang hisab yang mendetail saja. Raqaiq hisab yang sangat detail. Jadi bukan hanya colong jupuk, tetapi apa yang keluar dari lisan kita juga semua dicatat. Kalau di dalam Al-Quran itu mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak akan terlafat sebuah ucapan kecuali itu dicatat oleh raqib dan atid. Jadi nggak ada yang suara kita itu hilang. Hari ini saja orang punya catatan digital atau jejak digital. Nek tahu nulis apa, tahu ngirim apa, tahu WA apa, semua di handphone itu akan terlacak. Akan terlacak, itu tersimpan semuanya. Maka orang pernah menghina, orang pernah menjelek-jelekan, orang pernah memfitnah, itu semuanya itu terekam sekarang dalam jejak digital. Walaupun Bapak Ibu menghapus WA Bapak Ibu, tetapi di server pusat itu nggak akan terhapus. Maka mudah saja gitu ya dilacak. Para koruptor-koruptor itu mudah dilacak karena semua percakapannya itu bisa. Jadi itu sekarang alat-alat itu sudah sangat canggih semuanya, sangat canggih semuanya. Jadi itu begitu. Sebelum manusia mengetahui itu saja gitu ya, itu tadi ya hisab Allah itu luar biasa. Makanya ketika turun itu loh, surat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah segala apa yang di langit-langit dan bumi. Itu samawat ya, bukan satu langit. Samawat, satu langit itu sama. Kalau samawat banyak langit. Semua yang ada di langit-langit yang kita tidak tahu di mana. Fi samawati wal ard, bahwa milik Allah semua yang di langit-langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, kalau kalian itu menunjukkan tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, atau kalian menyembunyikan, ya'lamullah, maka Allah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu apa? Yuhasibkum billah, maka Allah itu akan menghisab kalian semuanya.
Ketika ayat itu turun, para sahabat itu pada terkejut dan ketakutan. Karena apa? Karena ternyata yang sering kita sembunyikan semuanya itu besok akan dihisab semua oleh Allah. Apa yang pernah kita batin jelek, kita batin jelek itu suudzon. Kita belum melakukan, tapi kita batin jelek. Paling kayak mengarep ngene gitu ya. Mengingat-ingat itu. Jadi artinya kita itu mengingat-ingat yang buruk saja itu kan berdosa. Fa inna ba'dzadzoni itsmun wala tajassasu, dalam surat. Ketahuilah sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka yang apa? Yang buruk. Kalau prasangka baik nggak apa-apa. Kayak ketok arep ngenai duit, kayak ketok kayak arep ngancani aku, ketok arep ngenai terteran, ketok arep apa gitu ya. Nanggone tanggane dikira nanggone dhewe. Mengira seperti itu adalah ngira yang baik. Tak kira ajeng betake napa kok tenggentas niku enten gitu ya. Itu mengira yang baik, nggak berdosa. Kita dikira sesuatu yang baik. Tapi kalau kita itu sudah ngira elek, kayak sok-sok arno apa wong kae gitu ya, dikira elek atau mungkin bangsane seperti itu, kita itu mengira yang nggak baik, itu sudah sebenarnya berdosa. Inna ba'dzadzon ismun. Tapi kalau kita itu mengira baik, nggak apa-apa. Jadi loh, kalau dosa berarti Allah kan maha preso, maha tahu terhadap apa yang kita pikirkan, karena baru dugaan loh itu. Kalau dalam hukum di negara ini, di Indonesia ini atau di negara lain, ada yang namanya praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah itu kalau bahasa istilah kerennya itu presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jadi penegak hukum itu dilarang menyangka orang itu salah, kecuali ada bukti-bukti awal. Bukti-bukti awal, jadi ada kecurigaan ya. Jadi tetapi penegak hukum itu terkadang memang ada dugaan gitu ya, tapi dugaan itu kan berdasarkan yang namanya dalalah atau indikasi, walaupun belum ada bukti. Dalalah atau indikasi itu gini, kalau dalam balaghah itu kan ada yang namanya dalalah. Kalau ada mendung itu bisa berarti akan ada hujan. Tapi tidak pasti bahwa mendung itu akan hujan, tapi itu dalalah. Kalau ada asap, ada api, tapi tidak setiap asap itu karena api. Wong esok-esok kademen do ambegan kabeh itu kan bisa mengeluarkan asap. Kayak kok kemutup napa wong do kademen kumpul bareng misalnya gitu ya. Atau mungkin damen ditumpuk gitu ya. Dan kotoran binatang itu kan bisa berasap. Jadi walaupun orang mengatakan ada api, ada asap, ada api, tapi tidak setiap kali ada asap itu ada api gitu ya. Dan tidak setiap mendung hujan, tapi itu dalalah, patut dicurigai ya gitu. Tapi artinya itu hanya untuk kepentingan yang membahayakan orang gitu ya. Kalau penegak hukum karena wong kok kelintar-kelintar jelas, jangan-jangan dia itu mau berniat tidak baik. Itu kalau orang petugas keamanan nggak apa-apa seperti itu, karena ada indikasi. Tapi kalau kita itu tidak, kita tidak boleh mengira, karena kalau petugas keamanan memang harus punya itu tadi ya, kecurigaan tetapi tidak menuduh gitu ya. Jadi oke, kembali ke tadi, itu tentang dzon tadi. Maka kembali ke tadi, bahwa orang yang hatinya tipis itu seperti tadi. Jadi bahwa para sahabat begitu turun yang ayat lillahi ma fis samawati wal ard, apa yang tubdu atau tuhfu, apa yang kamu nampakkan atau kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab. Nanti akan kelihatan semua yang dirahasiakan itu akan kelihatan. Jadi itu masya Allah ya, para sahabat ketakutan begitu. Jadi kalau dikatakan Imam Syafi'i kemudian pingsan, Rasulullah itu salah satu sahabat Nabi ada yang disukai bacaan Al-Qur'annya, antara lain Abu Musa al-Asy'ari. Jadi suatu saat
Rasulullah itu minta Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan Al-Quran ya. Jadi lewat di rumah, dekat rumahnya Abu Musa al-Asy'ari, minta dibacakan Al-Quran, kemudian dibacakan, tetapi sampai di dalam surat An-Nisa insya Allah itu ya, dia dikatakan wajib nabika ala haula'i syahidan. Ayatnya itu sampai ayat itu. Ini Bapak Ibu sudah pernah baca, cuman saya lupa letaknya. Wajib nabika ala haula'i syahidan. Jadi ketika itu setiap umat akan dimintai orang-orang yang menjadi saksinya. Wajib nabika, dan akan saya datangkan engkau Muhammad. Ayatnya itu artinya begitu. Engkau Muhammad ala haula'i syahidan, atas orang-orang itu kamu sebagai saksi. Ini kan berat menjadi saksi. Bahwa dia baik, bahwa dia umat saya bukan, bahwa dia yang mengajar, yang mengamalkan sunnah-sunnah saya atau tidak. Itu besok Nabi yang akan menjadi saksi. Habis dibacakan ayat itu, begitu sampai pada wajib Nabi ka ala haula'i syahidan, Rasulullah langsung nangis dan minta, udah berhenti, bacanya berhenti. Udah nggak kuat Rasulullah dibacakan ayat itu. Jadi ini kan hal-hal yang memang tidak ringan gitu ya, tidak ringan, tapi itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i juga begitu. Dijelaskan hisab yang mendetail, Imam Syafi'i itu kemudian pingsan, malah ada yang mengatakan jangan-jangan beliau ini sudah meninggal. Jadi dikatakan fakilalahu qad mata, ada yang jangan-jangan sudah wafat Imam Syafi'i. Hanya karena apa? Karena kaget mendengar hadis tentang hisab. Terus terang ya, kita itu terkadang gawe-gawe kita itu agar takut, tapi terkadang kita itu tidak kunjung takut juga. Kita itu diceritakan akhirat itu arti gawe wedi itu terkadang ya ora wedi juga. Terutama nek awake sehat, duwe duit, wong do seneng awake dhewe, itu awake dhewe arti gawe sedih itu ana. Nek pas awake dhewe kangelan duit, awake lelaranen disengiti wong, mungkin itu rada gampang kita itu untuk gerantes dan bersedih. Ya Allah, kok cobaan itu begini. Nek pas begitu, maka zikir kepada Allah itu yang diperintahkan apa? Yadhkurullah fisirri wal alan, zikir kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Berinfak itu dalam sarok dan dzarok. Sarok itu gembira, dzarok itu susah. Jadi Islam itu minta keseimbangan seperti itu. Ya kalau orang itu kita pas mendapat misalnya saja bonusnya itu ratusan juta misalnya, mungkin infak itu kita ringan karena fisarok dalam keadaan gembira. Tapi fidorok ini loh yang sulit. Kita pas nggak punya apa-apa, kita itu diminta bantuan. Kita pas nggak punya apa-apa, saudara kita ada yang sakit. Kita pas nggak punya apa-apa, kita itu saudara kita pas menderita. Tapi ujian itu begitu. Ujian itu memang datangnya begitu. Maka Allah memerintahkan itu dalam berinfak itu fisarok wa dorok, dalam kondisi gembira maupun dorok itu susah, sedih, bahaya. Itu diperintahkan begitu. Ibaratnya kita itu tinggal punya saemploan, kok itu ada yang meminta, itu kan berat. Yonek kita wis kewaregen, yo wong liya do minta, itu bagi kita enteng. Itu karena dalam kondisi gembira. Sama zikir kepada Allah itu fisiri wal alan, dalam kondisi sepi maupun ramai. Sepi itu artinya bisa kita terjemahkan seperti tadi ya, bahwa sepi itu kita orang yang kesepian, orang nggak punya duit, orang nggak diperhatikan orang itu pas kondisi kritis, ya kita ingat kepada Allah mudah, karena memang minta tolong kepada orang pun nggak ada orang lain yang peduli pada kita. Tertolong kita teriak-teriak nggak ada yang menyaut, maka fa'ainal mafar, kemana lagi tempat kita lari? Ya kepada Allah. Tapi berterima kasih juga kita itu kalau suatu saat kita itu diberikan oleh Allah kondisi yang menjadikan kita ingat kepada Allah, daripada semua itu diberikan kita itu fil alan, dalam keadaan ramai, dalam keadaan serba senang dan sebagainya, sehingga kita itu terkadang lupa. Maka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah fisiri wal alan,
baik kita sepi, tidak dipedulikan orang, ya, kita itu terkucil, kita itu nggak punya apa-apa, kita itu hidup menderita, itu zikir kepada Allah itu mudah. Tapi pas kita itu rame, orang dikatakan dia itu on the top, ya, dia itu pas bersinar-sinarnya dalam hidupnya gitu ya, harta berlimpah, dia disenangi banyak orang, kemudian hidup itu serba enak, semua membahagiakan, maka ingat enggak kepada Allah? Karena terkadang itu lupa. Kalau pas acara senang-senang itu terkadang sholat saja kita itu agak lupa kok, agak lupa pas senang-senang. Jadi pas senang-senang itu kan kemudian ya tadi ingat kepada Allah itu kita sulit. Padahal orang itu kan terkadang harus menangis dalam kebahagiaan yang itu sulit. Mungkin berbesmili karena ya Allah kok diberikan kemudahan seperti ini. Jadi ingat kepada Allah. Atau justru karena ya Allah ini, karena Nabi sendiri mengatakan umat saya itu paling tidak kuat kalau diuji dengan keduniaan. Ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang ya pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi din, apa aja engkau lihat besok manusia masuk Islam itu berbondong-bondong. Para sahabat itu gembira, tapi Umar bin Khattab diam saja, sedih. Karena apa? Keduniaan itu melenakan kalau tidak kita sadari. Banyak Nabi mengatakan, oh, umat saya diuji kuat, diuji dengan kesedihan, tapi belum tentu kuat diuji dengan kegembiraan. Maka ada orang yang lupa, bukan hanya lupa diri, lupa tetangganya, lupa teman-temannya, lupa diri. Karena apa? Karena semuanya ada. Kalau orang Jawa mengatakan adigang, adigung, adiguno. Orang semuanya ada, kekuasaan ada, kekayaan ada, penggemar banyak. Ya, betul, orang dalam puncak kehidupannya. Maka itu terkadang orang itu lupa, lupa diberi rasa seperti itu. Maka Allah itu mengingatkan itu, zikir itu bukan hanya pada saat kamu kesepian gitu ya. Ya kalau kesepian seperti kita taruhlah ya nunggu family kita yang sakit gitu ya, itu kita memang kemudian tawakal kepada Allah itu akan meninggi. Sedikit-sedikit kita zikir kepada Allah. Tetapi kita dalam kondisi gembira itu juga harus zikir, karena perintah zikir itu dalam sepi maupun ramai. Dalam kondisi kita itu sedih maupun keramaian kita, semuanya seperti itu gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman gitu ya, Nabi Daud, nabi-nabi semuanya ketika diuji dengan kegembiraan, mereka mengatakan apa itu yang dalam Al-Quran disebut itu, yang salah satu nabi, hadza min fadli Robbi, ini pemberian dari Tuhan saya, liyabluwani, untuk menguji saya, aashkuru am akfur, apakah saya bersyukur atau saya itu kufur. Itu penting, karena dan jangan sampai kita itu merasa bahwa semua yang kita dapat itu semata-mata karena kepandaian dan kekuatan kita. Panen bagus kita mengatakan ya iki mergane aku pinter tetanen gitu ya, cah pinter golek iwak iki tekno unyeng-unyeng kuloro gitu ya, liyane rada unyeng-unyeng loro gitu ya. Jadi anggar nyemplungke gayuan mesti dipangan iwak dan sebagainya. Atau orang itu mengatakan aku ngelamar gawean apa wae mesti ditampa. Ibaratnya begitu. Ya kita tidak boleh mengatakan itu hadza min fadli Rabbi, kok aku roh Gusti Allah saya diparingi kekuatan seperti ini, roh Gusti Allah diparingi badan yang apa-apa itu iso dadi kesehatan gitu ya. Jadi dikasih makanan apa saja itu kita itu tetap diberikan kesehatan. Itu kita semuanya harus kita kembalikan ya kepada Allah, bahwa itu semuanya itu ujian itu bisa susah bisa gembira. Dan Nabi sendiri yang mengatakan umat saya kebanyakan nggak kuat kalau diuji dengan gembira. Maka saya sering menyebutkan banyak orang itu
punya pekerjaan, jadi pegawai atau jadi pedagang atau apapun saja, itu sudah tentrem, sudah enak, sudah hidup jalan lancar, ya bayar ya cukup, tidak berlimpah ruah tetapi cukup gitu ya. Tapi kemudian dia tetap ingin agar menanjak terus, dan akhirnya betul-betul menanjak dan sampai di pusat kekuasaan. Ya pusat kekuasaan maksudnya Jakarta. Setelah di Jakarta hidup berlimpah, harta berlimpah ruah, sampai karena dia hartanya banyak, pola hidup dan gaya hidupnya juga menyesuaikan. Dia kemudian hidup dengan jet set kalau orang mengatakan. Pergaulannya, semua fasilitasnya dan sebagainya, tuntutan hidupnya tinggi, akhirnya nyerempet dalam mencari uang dan akhirnya ditangkap KPK. Nah, itu kalau kita hayati, orang itu kalau suruh milih kan akan milih mbok kaya mbiyen wae. Bayar ya wis cukup, penghasilan ya wis cukup, urip tentrem, iso ngibadah dan husnul khotimah. Kan kalau ditanya begitu. Makanya belum tentu apa yang kita inginkan itu baik bagi kita, itu belum tentu. Maka orang Islam itu doanya bagus sekali. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Doa itu karena saking seringnya terkadang tidak kita hayati, tapi harus kita hayati. Ya Allah, berikanlah yang baik. Ketika kita suatu saat mungkin mau naik pangkat, mau apa-apa dan nggak lolos, ya semoga ini yang paling baik, yang hasanah seperti itu. Kita ngelamar sekolahan di sana nggak diterima, diterimanya di sini. Nah, ini siapa tahu ini yang memang menurut Allah paling baik, karena oleh kusinawes kurang oke. Sekuat tenaga saya lakukan untuk berusaha itu, dan nyatanya saya dapatnya ini. Tapi jangan kita belum berusaha sudah mengatakan ini yang terbaik. Jangan ya, itu setelah kita usaha maksimal. Kita usaha maksimal. Kalau kita belum berusaha tapi pasrah kepada Allah, itu bukan tawakal tapi tawakul gitu ya. Tawakal itu jadi tawakal pakai kaf, itu tawakul pakai kof. Beda artinya ya. Jadi tawakal itu ya kita pasrah kepada Allah. Itu dalam kisah di zaman Nabi itu kan ada kalau di dalam Al-Muthala'ah Al-Arabiyah di pondok-pondok itu dulu diajarkan itu nakoti aina nakoti. Jadi artinya unta saya, di mana unta saya itu ceritanya itu ada seorang sahabat yang kemana-mana teriak-teriak nakoti aina nakoti, untaku di mana, untaku nondi. Kemudian dia mengatakan, loh kenapa kamu bengok-bengok untaku nanti? Karena dia itu untanya hilang. Yo zaman dulu ya, dinamanya di Arab, unta itu ya koyo Mercy lah zaman sekarang. Itu unta itu ya koyo mobil yang hebat lah zaman sekarang. Karena kendaraannya ketika itu. Maka kekayaan yang sangat menggiurkan bagi orang Arab itu adalah al-aisyar. Dalam Al-Quran ada fa'idhal aisyaru utilat wa idhal wuhushu husirat. Itu tanda-tanda kiamat datang ya. Wa idhal aisyaru utilat. Al-isyar itu unta yang bunting. Jadi unta yang sedang hamil, ada anak di dalam kandungannya. Itu adalah harta yang berharga, karena sebentar lagi unta itu akan melahirkan unta lagi. Jadi al-aisyar itu harta kekayaan yang bagi orang Arab sangat diidam-idamkan. Sapa wong sugih? Wong sugih yang punya al-aisyar itu. Orang yang punya unta yang sedang bunting itu yang akan hamil. Tapi akan tiba saatnya wa idzal aisyaru utilat, ketika unta-unta yang bunting pada ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa idzal wuhushu husirat, dan ketika binatang-binatang buas itu akan dikumpulkan. Bapak Ibu presone lihat televisi itu, kalau kekeringan itu datang maka binatang-binatang itu pada ngumpul. Coba lihat di National Geographic, di siaran-siaran itu ketika di Sahara, di itu kekeringan, di sabana ya, di hutan-hutan di Afrika itu loh, yang untuk taman nasional gitu ya. Itu kalau nanti kekeringan tinggal ada air sedikit, binatang kumpul semua di situ. Itu menjelang kekeringan, binatang itu mati itu pada ngumpul. Itu seperti manusia. Kalau dunyane kaya dinteri itu akan ngumpul jadi satu.
Maka tanda-tanda kiamat itu nanti ketika kejadian mulai terjadi, panas begitu rupa, kemudian guncangan datang, maka binatang buas itu akan pada ngumpul, rakober saling memusuhi satu dengan yang lain, sebagaimana rakobernya manusia untuk peduli pada sampingnya kalau itu sudah bencana itu datang. Wa idzal isyar utulat, unta yang bunting ditinggal semuanya. Itu nggak usah kiamat. Gempa di atas 7 skala Richter yang terjadi di Bantul, atau 9 lebih skala Richter yang terjadi di Aceh, nah, atau 11 lebih skala Richter kalau nggak salah yang terjadi di prefektur Fukushima ya, di Jepang ya. Nggak usah sampai yang 11 atau 9 seperti di Aceh, cukup di Bantul itu 7 skala Richter, itu saja apa-apa sudah ditinggal. Jarene loh ini di sini, karena saya ketika itu pas belajar tidak di Indonesia gitu ya, ketika itu kan wong-wong desa kene yang jauh dari epicentrum gempa saja itu omahe do ditinggal do mlayu nang lor desa jarene. Jarene yang pada di rumah, jadi lo diceritani, jadi itu sedemikian rupa, jadi rumah itu ditinggal, harta itu ditinggal. Ya bahkan bukan hanya itu, orang-orang yang sedang mandi itu pun katanya dolari keluar padahal belum berpakaian. Jadi maka di padang mahsyar itu kan nanti dikumpulkan manusia itu tanpa pakaian, dan nggak ada orang yang peduli lagi, nggak ada yang peduli lagi gitu. Orang itu kalau sakitnya parah disodori uang saja itu tidak dihitung, sodori uang saja. Orang-orang yang sakit parah terkadang sudah sedemikian rupa gitu ya, goncangan dalam hidupnya gitu ya, itu uang itu seperti lama-lama nggak ada artinya. Maka unta yang bunting itu ketika kiamat datang juga akan ditinggal gitu ya. Jadi kembali ke tadi, maka dari itulah jadi ketakutan kepada hari kiamat, kepada hisab itu memang harus kita pelihara di dalam diri kita. Karena orang kalau nggak takut hari akhir, nggak takut hisab, itu apa saja diterabas kok. Saya kira dunia rusak itu karena wong saya rada wedi akhirat. Betul itu. Apa-apa dicurangi semua itu karena wong rada wedi akhirat. Walaupun nyanyian-nyanyian, lagu-lagu sholawat atau nasid-nasid tentang akhirat dinyanyikan, tetapi itu kemana makna kata-kata itu? Karena betul kalau kita tahu akhirat itu kehidupan berat. Maka Imam Syafi'i itu sampai pingsan, dan kemudian ketika Imam Syafi'i itu bangun lagi, kemudian sudah menggigil gitu ya. Di sini dikatakan waqsha'ara jilduhu, ya, pucat kulitnya, wat taraba itiroban sadidan, dan menggigil dredeg awake, wa khara muhsyan alaihi falama afaqa, dan dia kemudian khara itu menunduk ya, muhsyan pingsan lagi ya. Ja'ala yaqul falama afaqa, kemudian ketika sadar ja'ala yaqul, beliau itu mengucap a'udzubika min maqamil kadzibin, ya Allah aku berlindung kepadamu dari makom atau status al-kadzibin, orang-orang yang berdusta, al-kadzabin, orang-orang yang berdusta. Jadi beliau berlindung dari berdusta, padahal beliau itu begitu, tapi masih berlindung dari minal kadzabin, orang-orang yang berdusta, wa i'radil ghafilin, dan berpalingnya, jadi dari makom pendusta, makom orang yang lalai. Jadi ya Allah, intinya ya jangan sampai saya itu ada dalam kebohongan, dalam kelalaian. Allahumma laka khada'tu, ya Allah kepadamu saya menghudukkan ya, menundukkan qulubal arifin, hati-hati sebagaimana hatinya orang arifin, orang yang tahu, yang arif. Wadzalat laka riqabal mustaqin, dan saya juga menghinakan ya, nyelehke gitu ya, saya sebagaimana riqab ya. Riqab itu orang-orang yang ini tertawannya, tertawan. Wa fi riqab ya, dalam yang harus diberi zakat itu riqab ya, itu orang-orang yang
firikob dalam tawanan, warikobil mustakin, dan seperti tertawannya orang-orang yang merindukan. Jadi ini wadal tuh, ini kata-katanya bagus sekali. Rikob itu kan budak, mustakin itu orang yang rindu. Orang yang rindu itu akan diperbudak oleh kerinduannya, Kalau rindu pada orang itu mungkin ya diperbudak, fotonya dilihat terus gitu ya, bajunya mungkin yang ditinggal itu mungkin dijikuk, diambungi bajunya, kalau itu sarung-sarungnya itu untuk kemudian serbanya untuk dia laut, itu rikobal. Jadi orang-orang yang merindukan itu sampai diperbudak oleh kerinduannya, kan seperti itu. Seperti orang yang ditinggal mati salah satu orang yang dikasihinya, terkadang kan begitu ya, apa yang menjadi tilasa itu kemudian dikekep lagi gitu ya. Itu karena rikobal mustakin. Jadi perbudakan yang dilakukan oleh orang yang rindu. Jadi orang yang merindukan itu akan diperbudak oleh itu. Jadi orang yang sangat merindukan harta sampai dia itu kedanan bondo misalnya gitu ya, kedanan kendaraan, kedanan apa, dia itu dengar suara kendaraan itu saja sudah berdebar-debar. Kayak saya itu ingat ya, dulu sekali bapak saya itu almarhum kan dulu beli Vespa Spring zaman dulu saya SD. Itu saya ingat bapak saya itu kalau lihat ada Vespa itu terkadang dilihat gitu, sebelum punya gitu ya, nang pinggir jalan Vespa. Seperti jenengan, kita semuanya kalau kita itu menginginkan suatu tertentu, itu ada suatu yang lewat itu, kita ibaratnya geradaban, ngerti suaranya kok kayak suara super anyar ya, kalau kita menginginkan gitu ya, arisan motor kok rale ento-ento gitu ya. Jadi misalnya begitu, jadi artinya rikobal mustakin ya. Nah ini Imam Syafi'i, dan wadalat laka, dan semoga saya itu terhinakan ya, terhinakan sebagaimana diperbudaknya orang-orang yang rindu kepada Allah. Tapi ini bagaimana ini kerinduan kepada Allah ya, sulit sekali. Jadi kata-katanya itu terlalu ini kiasannya itu sangat tinggi ya. Allahumma habli jaudaka wa adilni bisatrika wa aini wa'fu an taksiri bikarami wajika. Jadi ya Allah, berikanlah kemurahan dari dirimu, berikanlah naungan ya, dengan naunganmu ampuni, maafkan saya, antaksiri, dari semua kekurangan saya, bikarami wajika, itu setelah sadar dari pingsannya. Jadi itu salah satu contoh zuhudnya itu sampai seperti itu ya. Itu kesedihan-kesedihan yang kita belum sampai ke situ ya. Kesedihan kita itu kebanyakan ya masih diwarnai kesedihan-kesedihan yang relevan, yang itu sifatnya dunia. Untuk duit, untuk duit gitu ya, dan sebagainya. Itu kadang ada kesedihan-kesedihan yang seperti itu. Imam Syafi'i itu kesedihannya seperti itu. Itu untuk menunjukkan bahwa betapa beliau itu memiliki sifat zuhud dan takut kepada akhirat sampai begitu. Ya kita bayangkan ya, seandainya ya banyak manusia itu bisa mengikuti seperti itu, ya kehidupan dunia itu akan aman. Tapi kan memang kalau orang Jawa mengatakan gue pepak-pepak dunia, jadi neraka itu juga dibuat itu nanti ada calon penghuninya. Karena itu ya sudah, kalau kita terkadang dalam kehidupan bermacam-macam tidak usah menjadikan kita itu frustasi, tetapi ya menjadikan semuanya yang kita minta, semua hal itu menjadi penebal keimanan saya, baik kegembiraan maupun kesedihan gitu ya. Jadi bagi orang, jadi ini seperti orang yang memang siap mencari ilmu, dipuji oleh guru maupun dimarahi oleh guru, semuanya menjadi motivasi. Nggak ada yang demotivasi yang kemudian menjadikan ngelopro. Dimarahi karena kesalahannya atau dipuji karena kebaikannya, sama-sama memotivasi. Itu orang yang ilmunya sudah sampai tinggi, itu nggak bisa beda, seperti seakan-akan ya, nggak beda. Ini dimarahi atau dipuji itu ya sama saja. Bukan kalau dipuji dia melayang dan melambung,
kemudian kalau dimarahi dia itu tersungkur dan frustasi. Ya disengene itu kan nasihat tapi dengan intonasi yang berbeda. Ya kalau yang ini benar ya, itu sebenarnya nasihat dengan intonasi berbeda, karena kalau kita dipuji terus itu kita nggak bisa mengambil, maka kemudian seperti itu. Ya ini sudah ini 5 menit ya. Kalau di sini agak telat, ini besok biar dipaskan lagi gitu ya, kurang 5 menit. Monggo kalau ada pemundutan perisal, ada khilaf, mohon maaf, kita tutup dulu ya. Mari kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau ada pertanyaan, masih ada 5 menit ya.